Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Anissa Zakia, inilah Tera News selengkapnya. Kita mulai dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Memasuki libur panjang Idul Fitri, Bandara Internasional Juanda Surabaya mulai dipadati oleh pemudik yang sengaja memilih kembali ke kampung halaman lebih awal untuk mengantisipasi kenaikan harga tiket dan kemacetan musim mudik. Diprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal 28 Maret esok sebanyak hingga 70.000 penumpang atau naik 12% dari tahun lalu. Kepadatan arus penumpang mudik juga telah tampak di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Kepadatan penumpang ini telah tampak tak hanya di ruang tunggu, namun juga hingga ruang check-in sejumlah rute domestik dan internasional. Sejumlah pemudik mengaku tak hanya memanfaatkan momen libur panjang, namun juga harga tiket yang saat ini masih murah dibandingkan mendekati Hari Raya Idul Fitri. Selain itu juga pemudik memilih berangkat hari ini mengantisipasi kemacetan yang biasa terjadi pada musim mudik. Iya, mumpung libur juga, mumpung gak ada kelas, jadi sekalian biar bisa cepat-cepat ketemu keluarga. Apa antisipasi kemacetan juga atau seperti apa? Iya, supaya nanti tiketnya juga nggak terlanjur mahal gitu kan, nanti juga ada rebutan tiket, jadi cepat-cepat pesen sih. Untuk tiketnya gimana? Saya mesen dari tiket.com kemarin. Dari mana ke mana sih ini? Dari Surabaya ke Batam, Pak. Harganya gimana? Ada naik nggak? Harganya turun sih, Pak, nggak terlalu mahal, sekitar 1,6. Kalau besok-besoknya tuh lumayan mahal sih, Pak, sekitar 2 juta gitu. Jadi saya dapat lumayan murah kemarin. Menurut pengelola Bandara Internasional Juanda Surabaya, sejak kemarin telah tampak ada peningkatan arus penumpang hingga 4%. Dan hari biasa yang hanya melayani 34.000 penumpang, diprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal 28 Maret 2025 esok. Dengan kepadatan penumpang mencapai 73.000 pemudik atau naik hingga 12% dibandingkan dengan musim mudik tahun lalu. Perjalanan penumpang seperti yang saya sampaikan tadi akan terjadi peningkatan sebanyak kurang lebih 12%, Pak. Kemudian untuk pergerakan pesawat naik sekitar 9% tahun ini. Pak, prediksi puncak pada tanggal 28 sekitar 72.000 penumpang. Dan untuk arus baliknya nanti sekitar tanggal 7 April. Sekitar malah lebih banyak lagi, 74.000 penumpang. Sampai hari ini sudah ada lonjakan penumpang, Pak? Sudah mulai ada kenaikan dari hari-hari sebelum dimulainya posko. Berapa persen kira-kira? Kurang lebih sudah bergerak di angka 3-4%. Nanti mendekati hari raya akan terus bertambah. Untuk dapat melayani seluruh pemudik yang menggunakan moda transportasi udara, pengelola Bandara Juanda telah mendirikan posko pelayanan hingga mensiagakan ratusan petugas gabungan. Alasori melaporkan untuk Lentera TV. Kita ke berita selanjutnya. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menanggapi insiden pengiriman kepala babi ke kantor Media Tempo dengan menyatakan bahwa kejadian tersebut bukan merupakan ancaman serius. Ia menilai sikap santai yang ditunjukkan oleh Francisca Christy Rosana atau Cica yang menjadi tujuan pengiriman paket tersebut menunjukkan bahwa tidak ada rasa terancam. Hasan Nasbi menilai pengiriman kepala babi ke kantor Tempo bukan ancaman serius. Mengingat wartawan tujuan paket tersebut, wartawan Tempo, Francisca Christy Rosana atau Cica, menanggapinya dengan santai. Kiriman kepala babi. Ini dinilai Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi Udah dimasak, dimasak aja. Ada juga Anggapan jadi ancaman pembunuhan begitu, Pak. Gimana Pak responnya, Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. itu kan semacam jokes lagi. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan? Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026.
Bermain di Sydney, Indonesia menelan kekalahan telak 5-1 dari tim tuan rumah. Berbeda dengan Sinteyong, Patrick Kluivert menggunakan pendekatan berbeda pada pemain Indonesia. Meskipun demikian, rapor pertandingan perdana Patrick Kluivert mengasuh timnas dinilai tak memuaskan. Timnas Indonesia mengalami kekalahan telak 1-5 dari Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Allianz Stadium, Sydney. Sempat menekan pada awal babak pertama, timnas mendapatkan penalti usai Tessa Cruz melanggar Rafael Struijk di menit ke-7, namun peluang emas gagal dieksekusi oleh Cavendish. Tuan rumah kemudian mencetak gol pembuka melalui Martin Bol dari titik putih pada menit ke-20. Tessa Cruz semakin memperlebar keunggulan melalui Nishan Pelupillai dan Luis Milner. Jackson Irvine, yang mencetak 2 gol dalam laga ini, keluar sebagai most valuable player. Indonesia hanya mampu membalas 1 gol melalui Yoel Romney di babak kedua. Namun hal tersebut tidak cukup untuk mengubah jalannya pertandingan. Kekalahan ini membuat posisi Indonesia di grup C semakin sulit, sementara Australia semakin kukuh untuk lolos Piala Dunia. Sesaat lagi kita akan membahas tentang penggunaan kecerdasan buatan dalam proses pembuatan sebuah mobil di Amerika Serikat. Jadi tetap di Tera News. Kecerdasan buatan dan pencetakan 3 dimensi ternyata bisa merevolusi pembuatan sebuah mobil, mulai dari tahap desain hingga manufaktur. Saat ini sebuah usaha rintisan di Amerika Serikat memproduksi mobil dengan teknologi mutakhir ini. Industri pembuatan mobil tidak banyak berubah dalam 100 tahun terakhir karena tidak efektif, menurut inventor dan perancang mobil Kevin Zinger. It took too much time and too much capital and was too risky because all of that time and capital went into a set of industrial cookie cutters that couldn't be changed. They could only cut the same cookie.
Kevin dan putranya Lucas berupaya mengubah hal itu dengan menggunakan kecerdasan buatan untuk merekayasa suku cadang yang diproduksi dengan pencetak 3 dimensi yang lebih ringan dan lebih mudah dikustomisasi dibanding manufaktur tradisional. But if you want to change that part, you'd have to make a new casting mold. So re-engineer your entire casting mold just to make one design change. In our process, we just re-optimize with the software, we print it on our 3D printers in metal, perfectly optimized, wasting no material. And if you want to make a design change, within days we can have a new part to you. Zinger 21C mereka adalah salah satu penemuan terbaik tahun 2023 menurut versi majalah Time. Kevin mengatakan mobil ini memiliki mesin hibrida yang bertenaga dan menghasilkan hampir 1.400 tenaga kuda. This car symbolizes the transition from a built world, like physically human built world that's analog, to a completely new, much more efficient world, a world that is much more in harmony with nature because it minimizes material and energy use. Menurut Kevin, ini adalah pendekatan yang menurunkan emisi karbon industri dan mendemokratisasi desain mobil karena memungkinkan produsen lokal dimanapun untuk membuat suku cadang terkustomisasi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Relatif sedikitnya tempat isi daya atau cas mobil listrik dan tingginya harga mobil listrik dibandingkan dengan mobil berbahan bakar fosil membuat banyak konsumen Amerika Serikat ragu untuk beralih. Tapi sebuah uji coba tentang mengecas mobil dalam kondisi berjalan dilakukan di Indiana, Amerika Serikat. Apabila sukses, tidak menutup kemungkinan akan menarik warga untuk beralih ke mobil listrik. Peneliti dari Purdue University bersama Dinas Transportasi Negara Bagian Indiana sedang menguji coba cara baru mencas baterai kendaraan listrik alias EV, yaitu memasang elemen di bawah jalan. This system, you'd be able to drive your small vehicle down it, and it would be able to charge the battery as you drive over the pavement at speed. So the speed limit here is only 55 miles an hour, but you could go even faster and it would charge the battery. Prinsipnya mirip dengan pengecasan nirkabel yang telah lazim bagi perangkat elektronik konsumen. So it works similar to the way you charge your cell phone at home when you lay it on that cell phone charger. That cell phone charger sets up a magnetic field. You have a receiver in the back of your phone. When you put it on it, it's able to translate that magnetic field back into electricity and charge your battery. This works in basically that same manner. Hanya saja pengecasan bawah jalan ini dibangun dalam skala jauh lebih besar dan yang akan pertama dicas adalah truk-truk pengangkut barang di jalan bebas hambatan. We're thinking about long-term electrified roadways where the power that's being transferred from the roadway to the vehicle is enough to keep the battery of a heavy-duty truck at the same level. Mengapa truk EV yang pertama dipilih untuk uji coba? Karena persoalan biaya. You and I driving our small cars or light trucks that are EV vehicles are never going to pay for the system. The trucking industry has to come on board. Personally, from what I've seen in talking and interacting with that industry, they're ready to come on board as soon as there's a product out there that they can have confidence in. Bila uji coba ini sukses, dampaknya bisa meluas. If it were ubiquitous, meaning that it was pretty much everywhere, you wouldn't need as big a battery pack in a vehicle, and that would bring the cost of EVs down because a lot of the expense in EVs are that battery cost today. Harga kendaraan listrik alias EV masih relatif tinggi dan ini menjadi salah satu penghalang utama adopsi EV di Amerika Serikat. Satu lagi penghalang bagi adopsi EV di Amerika Serikat terkait dengan infrastruktur. Tidak terlalu banyak adanya pusat pengecasan mobil listrik dibandingkan dengan jumlah SPBU yang sekian banyak dan mudah ditemui di Amerika Serikat. Bahkan sebagian pemilik EV ragu apakah mereka bisa menggunakan kendaraan listrik mereka untuk perjalanan antar kota. Adanya jalan raya yang bisa mencas otomatis mobil bisa membantu memperluas jangkauan EV. This is something that aims at reducing that range anxiety. That's something that we're hopeful it can do. A lot of people are calling this science fiction brought to life, and in a lot of instances, it really is. It's revolutionary because it's not really been done before, certainly not at this scale. Pengecasan EV sambil melaju di jalan raya sudah pernah dicoba di Detroit, negara bagian Michigan, meski hanya melibatkan selintas jalan relatif pendek di kota yang menjadi pusat industri otomotif tersebut. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.
Masjid Agung Keraton Solo memiliki cara unik dalam menandai waktu sholat sejak abad ke-18, yaitu dengan menggunakan jam istiwa atau jam matahari. Dengan mengandalkan bayangan matahari, jam istiwa digunakan sebagai penanda waktu sholat zuhur, asar, dan maghrib. Seperti apa sejarah dan keunikan jam istiwa di Masjid Agung Solo? Simak laporan selengkapnya. Masjid Agung Keraton Solo yang dibangun pada abad ke-18 memiliki cara unik untuk menandai waktu sholat, yaitu menggunakan jam istiwa atau jam matahari. Jam istiwa yaitu jam yang memanfaatkan bayangan paralel dari sinar matahari sebagai petunjuk waktu sholat pada zaman dahulu. Jam kuno yang berwarna biru muda itu berada di sisi selatan halaman kompleks masjid, tepatnya di depan kantor tata usaha Masjid Agung Solo. Jam istiwa ini dibuat pada tahun 1784, setelah didirikannya Masjid Agung sekitar tahun 1763 hingga 1768 pada masa Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang dipimpin oleh Raja Pakubuwono III. Jam istiwa berbentuk cekung setengah silinder. Pada cekungan terdapat garis-garis disertai angka 1 hingga 12. Terdapat pula relief tulisan Jawa pada sisi bawah jam istiwa, yang artinya angka 1784. Penunjuk waktu kuno ini terbuat dari tembaga dan dilengkapi jarum dengan posisi horizontal mengarah utara dan selatan. Dengan dilengkapi jarum yang posisinya dipasang horizontal mengarah utara dan selatan, bayang-bayang dari jarum itu mempunyai arah jatuh dan memiliki arti waktu tertentu. Karena mengandalkan sinar matahari, jam istiwa di Masjid Agung Solo hanya berfungsi sebagai penanda waktu zuhur, asar, dan maghrib. Namun, kini jam istiwa sudah tidak digunakan lagi seiring perkembangan zaman yang lebih modern. Di Desa Gunung Pring, Muntilan, Magelang, ada salah satu kuliner khas yang hanya muncul saat Ramadan, yaitu jemunak. Dibuat dari ketela dan ketan, lalu disajikan dengan parutan kelapa serta siraman gula merah. Makanan ini menawarkan rasa manis legit yang khas. Proses pembuatannya pun masih menggunakan cara tradisional, menjadikannya sajian istimewa yang semakin langka. Bagaimanakah kelezatan kuliner ini tetap terjaga? Berikut liputan selengkapnya. Di Desa Gunung Pring, Muntilan, Magelang, terdapat salah satu kuliner khas yang hanya muncul saat bulan Ramadan, yaitu jemunak. Makanan ini selalu diburu warga sebagai takjil berbuka puasa karena teksturnya yang kenyal serta cita rasanya yang manis dan legit. Jemunak dibuat dari campuran ketela parut dan beras ketan yang dikukus hingga matang, kemudian ditumbuk hingga halus. Setelah itu adonannya dibungkus dengan daun pisang, ditaburi kelapa parut, lalu disiram dengan gula merah. Aroma harum dari daun pisang berpadu dengan rasa gurih dan manis, menjadikan jemunak sebagai sajian istimewa yang selalu dinantikan setiap Ramadan. Proses pembuatan jemunak masih mempertahankan cara tradisional, seperti menumbuk adonan dengan lumpang batu dan memasaknya menggunakan tungku kayu bakar agar cita rasanya tetap autentik. Selama bulan puasa, produksi jemunak dapat mencapai ratusan bungkus setiap hari. Harganya pun terjangkau sekitar Rp3.000 per bungkus. Tidak hanya disukai oleh warga sekitar, jemunak juga sering dipesan oleh pembeli dari luar daerah, bahkan pernah sampai ke Keraton Yogyakarta. Bagi yang ingin mencicipi kelezatan jemunak, sebaiknya berkunjung ke Gunung Pring saat Ramadan. Pasalnya di luar bulan puasa, makanan khas ini tidak diproduksi. Jadi jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menikmati kuliner tradisional yang hanya hadir setahun sekali ini. Dan informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Anissa Zakia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.